Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusuma Hadi Purnawan. Kali ini kita belajar lagi ya tentang Shopee. Terutama kita belajar bagaimana caranya kita mencari supplier di Bukalapak, Tokopedia, sama di Google Play. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok bisa ya kita cari supplier di Google Play? Simak terus videonya sampai selesai. Untuk yang pertama kita bahas dulu bagaimana caranya kalau kita mencari supplier dari Google Play. Ya, kita buka dulu Google Play-nya atau di Play Store seperti ini. Kita cari di Play Store. Kita cari kita klik Play Store seperti ini, kemudian kita ketikkan tempat yang mau kita cari suppliernya. Misalkan teman-teman di Surabaya atau misalkan teman-teman di Jakarta. Kalau Surabaya kita coba klik Pusat Grosir Surabaya. Nah, biasanya teman-teman yang membuka grosir ini punya aplikasi seperti ini. Kita tinggal buka aplikasinya, kemudian kita install seperti itu. Atau bisa juga kita contohkan grosir Tanah Abang kayak gitu ya, misalkan grosir Tanah Abang. Nah, ini grosir Tanah Abang juga banyak sekali aplikasi-aplikasinya. Jadi biasanya para supplier itu sudah punya aplikasi seperti ini. Dan mereka biasanya jarang main di Shopee ataupun marketplace yang lain. Jadi kita tinggal cari saja. Saya contohkan. Yang perlu teman-teman ingat, kalau misalkan teman-teman ambil barang dari Tanah Abang, berarti settingan di Shopee-nya harus disesuaikan dengan si supplier. Misalkan ambil dari Tanah Abang, berarti alamat Shopee-nya juga harus beralamatkan di Jakarta. Kalau misalkan ambilnya dari Pusat Grosir Surabaya, berarti Shopee-nya, settingan Shopee-nya alamatnya harus dibuat di Surabaya. Buat apa? Buat nanti penyesuaian dengan ongkos kirimnya. Di sini saya contohkan, saya ambil grosir Tanah Abang. Ini banyak banget aplikasinya. Yang perlu kita cermati adalah banyaknya bintang. Kita harus cari yang bintang 4 minimal ya. Saya coba dari atas. Nah, ini ada Li Tanah Abang, itu 4,3. Kita coba buka. Setelah kita buka, ini ada nomor WA-nya juga. Untuk pengaktifan harap menghubungi kami di seperti itu. Setelah install, kita harus menghubungi nomor WA yang tertera. Nah, setelah itu kita juga harus lihat ulasan atau rating yang diberikan oleh para pemakai. Ini Kak, aktifin akun saya dong. Sekian, ini bintang 3, yang bintang 5 tolong aktifin. Cari yang lain dulu. Kita lihat yang berkaitan dengan transaksi. Ini masih aktifkan. Aktivasi. Semuanya masih aktivasi, belum berkaitan dengan transaksi. Coba dilihat yang berkaitan dengan transaksi dulu. Ternyata belum ada yang seperti ini. Yang penting yang harus kita lihat atau yang perlu kita cermati adalah banyaknya ulasan atau banyaknya bintang. Nah, bintang 4,3, 3000 ulasan ini bisa saya rekomendasikan. Kenapa? Bintangnya bagus, kemudian ulasannya juga banyak, kemudian yang mendownload juga banyak. Dan di sini saya lihat tidak ada atau mungkin belum ada ulasan yang negatif. Kita cari lagi yang ini, bagus banget, 4,9 ada 7000 ulasan. Kita coba konfirmasi dan seterusnya. Seperti itu. Saya coba install yang ini ya. Saya coba install miliknya Clothing Tanah Abang. Setelah kita install, nanti kita bisa lihat produk-produknya. Setelah itu baru kita masukkan di Shopee.
Jadi yang harus kita lihat adalah berapa banyak bintangnya, atau ulasan secara keseluruhan itu minimal harus 4. Kemudian yang kedua, tidak ada ulasan yang negatif. Begitu juga kalau misalkan teman-teman cari selanjutnya kita bahas tentang cara mencari supplier di Tokopedia ataupun di Bukalapak. Kalau Tokopedia kita coba buka seperti ini. Kemudian misalkan jualan Xiaomi gitu ya, kita harus langsung tembak produknya Xiaomi. Kemudian kita cari yang sama, bintang 4 minimal ya. Ada banyak sekali, kita sortir dari yang paling sesuai. Kita cari toko. Nah setelah itu kita cari yang bintangnya bintang 4. Ini ada banyak. Kalau misalkan produk seperti ini, nah ini juga harus bintang 4. Kemudian ulasannya juga tidak ada ulasan yang negatif. Jadi tidak ada ulasan yang negatif tentang toko tersebut. Sebaiknya kalau misalkan ambil produk itu dari satu toko saja untuk teman-teman yang baru mulai. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan teman-teman ambil dari banyak toko, ternyata kok harganya cepat berubah dan lain sebagainya, itu akan menyulitkan teman-teman. Nah, jadi kita lihat. Yang pertama kita harus lihat ratingnya dulu. Ulasannya bintang 4 minimal. Kemudian setelah itu kita klik seperti ini. Kita klik tokonya. Kita coba lihat ya salah satu. Nah ini Lakupedia, kita klik tokonya. Jadi selain kalau misalkan teman-teman ambil di Tokopedia atau Bukalapak, selain hanya bintang, juga kita harus lihat dia online berapa jam yang lalu misalkan. Kemudian kecepatan dia merespon chatting juga lama atau tidak, seperti itu. Nah, ini saya coba contohkan kalau misalkan saya pakai PC ya. Kalau misalkan saya pakai PC di Bukalapak, di Tokopedia, saya coba cari misalkan tadi jilbab. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalkan jilbab ada banyak sekali. Kemudian kita cari yang bintangnya paling banyak, jumlah ya. Ini yang ngasih bintang 5-nya ada 32. Ini kita cari yang paling banyak lakunya. Itu yang pertama. Kemudian kita buka salah satu ya yang paling banyak, misalkan yang di sini ada 103, 125. Ini saya coba 125 ini ya. Kemudian setelah kita klik akan terlihat seperti ini gambarnya. Nah ini bisa kita lihat bintangnya 4,8, lumayan bagus. Bukan lumayan lagi ya, lebih dari bagus. Jadi minimal harus 4.0. Ini 4,8 berarti recommended banget. Kemudian lakunya atau yang ngasih bintang itu ada 125, terjualnya 109 produk dan 100% diproses. Ini berarti sudah bagus banget. Kemudian kita lihat uraiannya di bawah, biasanya ada diskusi, ulasan. Ini bisa kita lihat ada ulasan negatif atau tidak. Kalau misalkan tidak ada negatif berarti bagus. Yang semakin banyak bintang 5-nya berarti semakin bagus. Yang bintang 5 ada 100, yang bintang 4 21, bintang 3 ada 3, bintang 1 ada 1. Berarti lumayan bagus. Kalau misalkan kita lihat yang bintang 3 hanya 3, berarti bisa kita rekomendasikan. Kemudian setelah kita lihat dari bintangnya, kita juga harus lihat dari kecepatan dia memproses pesanan. Caranya gimana? Caranya kita klik di tokonya. Kita lihat di tokonya dengan cara klik ini. Kita klik nama tokonya.
atau teman-teman bisa lihat langsung di sini. Ya. Dia aktif 20 jam yang lalu, berarti udah lumayan lama. Dibalas pesan kurang lebih 24 menit. Kalau masalah pesan ini udah bagus, cuma aktifnya dia 20 jam yang lalu. Kalau bisa cari yang aktifnya maksimal 10 jam yang lalu teman-teman, biar prosesnya cepat. Kalau saya lebih merekomendasikan yang aktif kurang dari 5 jam yang lalu. Kalau 20 jam, misalkan kita order hari ini, bisa jadi orderan kita baru diproses besoknya. Sebenarnya ini udah bagus banget karena produk terjualnya banyak, bintangnya banyak. Cuma di sininya sayang sekali dia aktifnya 20 jam yang lalu. Ini nanti akan mempengaruhi kinerja kita. Kalau misalkan kita sudah ada orderan, kita order hari ini baru diproses besok, ini akan menyulitkan kita. Jadi cari yang aktifnya kurang dari 5 jam yang lalu, dibalasnya kurang dari 1 jam. Jadi kecepatan chat itu maksimal 1 jam, aktifnya maksimal 5 jam yang lalu. Begitu juga kalau di Bukalapak misalkan kita cari jilbab juga, ini penilaiannya juga sama. Kita cari yang ratingnya tinggi, kemudian kecepatan membalas pesannya cepat, kemudian aktifnya kurang dari 5 jam juga. Ya, jadi pada intinya sama, aktifnya kurang dari 5 jam, kemudian kecepatan membalas pesan itu kurang dari 1 jam. Itu kalau misalkan di marketplace, misalkan di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain sebagainya. Kalau di Google Play atau Play Store itu kita cari yang bintangnya banyak atau ratingnya tinggi, kemudian ulasannya juga bagus. Setelah kita dapatkan supplier, nanti kita tinggal menyesuaikan Shopee kita, toko kita, alamatnya disesuaikan dengan tempat kita mengambil barang. Kalau misalkan suppliernya seperti ini Jakarta Timur, berarti Shopee kita juga kita atur alamatnya Jakarta Timur. Ya, jadi kalau misalkan di Bukalapak banyak seperti ini, feedbacknya berapa, kita lihat ada 1000 feedback positif, yang di sini ada 1000 feedback positif juga, yang di sini juga, dan bintangnya kita lihat 4,6. Kita cari yang feedbacknya lebih dari 4. Misalkan di sini ini 4,8. Jilbab anak bayi kita buka, kita tinggal ngambil gambar dari mereka beserta uraiannya dan tinggal dimodif sedikit-sedikit. Dan konsepnya hampir sama dengan Tokopedia tadi. Kita buka, kemudian kita pelajari komentarnya. Setelah itu kita pelajari kecepatan dia membalas pesan dan memproses pesanan. Jadi dua hal itu yang harus kita perhatikan kalau misalkan kita mencari supplier di Tokopedia ataupun di Bukalapak ataupun marketplace lainnya. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk materi kali ini. Selamat praktek, semoga omsetnya teman-teman naik luar biasa. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Kusuma Hadi Purnawan, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.